Salve, saya Putra Biri, admin dari channel YouTube Katolikku Keren, dan juga orang muda Katolik. Saya diajak oleh Romo Ivan MSF untuk memberikan perspektif atau pandangan seputar apa yang menjadi kerinduan, kebutuhan, dan juga harapan dari sisi pandang orang muda Katolik, khususnya dalam persiapan perkawinan dan juga untuk tim KPP. Yang pertama menurut saya yaitu harus ditekankan yang namanya kesetiaan. Karena jujur, cukup banyak teman-teman saya, pasutri muda, yang akhirnya berpisah itu karena masalah kesetiaan. Ada yang berpisah karena adanya hadirnya orang kedua, atau ya mendua lah istilahnya, lalu yang ada juga yang berpisah karena jarak. Jadi perlu ditekankan yang namanya kesetiaan, komitmen untuk tetap setia kepada pasangan, apalagi pernikahan di dalam gereja Katolik itu harus setia sampai umur hidup. Lalu yang kedua ialah pengajaran iman. Ada cukup banyak juga saya melihat teman-teman saya, khususnya pasutri muda, yang mereka itu sebelum menikah itu beda agama atau beda gereja. Nah, ketika salah satu pasangannya ini atau calonnya ini masuk atau berpindah menjadi Katolik, pasangannya yang Katolik ini itu kebanyakan itu membiarkan. Ini menjadi perhatian juga bagi kita semua. Jadi, ya puji Tuhan, ada juga ya pada akhirnya mereka yang menjadi Katolik setelah menikah ini, mereka akhirnya bertumbuh dalam iman dan bahkan lebih aktif pelayanan daripada yang memang Katolik dari lahir. Padahal mereka yang mengikuti pasangannya menjadi Katolik. Tapi ada juga yang pada akhirnya itu kecewa. Saya juga melihat mereka sudah menjadi Katolik karena mengikuti pasangan, tapi pasangannya ini tidak memberikan teladan iman yang baik, tidak mengajarkan iman Katolik. Jadi perlu ditekankan ialah pengajaran iman jika salah satu pasangan ini ada yang memang Katolik dari lahir. Jadi dia harus bertanggung jawab kepada pasangannya, memberikan pengajaran iman, teladan iman yang baik agar itu bisa menjadi inspirasi iman bagi pasangannya agar menjadi Katolik itu sungguh-sungguh menjadi orang Katolik yang baik, yang bertumbuh dalam iman, harapan, yang dan kasih. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi. Ya, jujur banyak juga pasangan-pasangan muda yang saya melihat, teman-teman saya juga, yang pada akhirnya berpisah hanya karena masalah komunikasi. Menurut saya, tidak ada pasangan yang sempurna di dunia ini. Setiap orang itu memiliki kekurangan. Tetapi, jika ada masalah, solusi yang terbaik apa? Selain berdamai, tapi juga komunikasi yang sehat. Bicarakan dengan baik-baik, bukan dengan melakukan yang namanya silent treatment, atau bukan dengan melakukan yang namanya status sini sana, itu menurut saya kurang tepat. Tetapi ketika kita melihat pasangan kita itu ya kekurangan ataupun misalnya salah, kita menegurnya dan juga menasihatinya, atau juga yang paling penting komunikasi, diskusi apa yang bisa diperbaiki bersama gitu. Dan komunikasi itu jauh lebih penting dibandingkan dengan berpisah. Dan itu sangatlah simpel dan itu juga perlu ditekankan. Demikian harapan, kerinduan, dan juga kebutuhan dari saya, perspektif orang muda Katolik, mewakili orang muda Katolik, dan semoga ini juga menjadi masukan yang baik bagi khususnya tim KPP. Terima kasih, salve!